Firdaus dan alam maut adalah tempat transit. Nah, ini pakai bahasa yang mudah dimengerti ya. Firdaus dan alam maut adalah tempat transit. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies ya. Ini Suhu mau ngasih edukasi ya dalam bingkai Indonesia Pancasila. Para mukalab, pendeta-pendeta kaleng-kaleng, romo-romo kaleng-kaleng duduk manis. Dengerin nih, Suhu HTD mau memberi tausiah ya. Suhu HTD mau ngasih tausiah ya, dengerin ya. Firdaus dan alam maut itu tempat transit ya, sementara ya. Firdaus ada di Alkitab nggak Pak? Ada, setidak-tidaknya 1, 2, 3 ayat lah ya. Pertama adalah ketika penjahat yang di sebelah salib Yesus, dia berkata bahwa Yesus, nanti kalau engkau jadi raja ingat aku. Lalu Yesus berkata, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku ke Firdaus ya. Lukas 23 ayat 43. Jadi orang mati itu hari ini juga sudah ditentukan, entah ke Firdaus, entah ke alam maut. Lalu ngapain kamu sembahyangin 7 hari, 40 hari, 100 hari? Orang Kristen yang ngaku Kristen, Nasrani ya, Tritunggal dan jemuran segitiga. Kalau Anda masih melakukan acara apapun, doa 7 hari lah, 40 hari lah, 100 hari untuk orang mati, kamu menghujat Allah, kamu menghina Yesus. Yesus berkata apa? Hari ini juga. Ya, jadi kalau ada orang mati, sudah pilihannya 2, alam maut atau Firdaus. Kalau yang percaya Yesus ke Firdaus. Selain itu ada di Wahyu 2 ayat 7. Yang menang akan kuberi makan dari pohon kehidupan di taman Firdaus Allah. Yang ketiga lagi ada banyak ayat sih, tapi saya contoh lain, misalnya 2 Korintus 12 ayat 4 ya. Langit tingkat ketiga yaitu Firdaus. Ya. Jadi Firdaus itu ada ya, ada di Alkitab ya, Firdaus. Bahasa Inggrisnya paradise, sebenarnya itu mantan atau bekas Taman Eden ya. Adanya di langit tingkat 3 ya, Firdaus itu ya. Udah ada kan penjelasan saya tentang tingkap-tingkap langit ya, layer langit itu ya. Oke, alam maut ada nggak Pak ayat Alkitab tentang alam maut? Banyak ayat Alkitab. Salah satu contohnya yang ini Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu masuk ke alam maut. Nah, alam maut dan Firdaus itu transit sementara. Jadi Adam, penghuni Firdaus pertama siapa? Habel. Kan Habel mati duluan. Habel itu disebut orang benar di dalam Matius 23 ayat 35 maupun ya Matius 23 ayat 35 ya. Itu Habel itu orang benar. Dia penghuni pertama kali Firdaus. Penghuni pertama kali alam maut siapa? Kemungkinan besar Kain. Ya, Kain itu penghuni alam maut bukan karena membunuh Habel. Ini yang salah ya toh. Kain itu nanti masuk neraka karena bunuh Habel. Perhatikan ayat Roma 5 ayat 13. Dari Adam sampai Musa itu dosa perbuatan nggak dihitung. Kamu mau bunuh orang, kamu mau berzina, enak ya Pak ya. Balik ke zaman dulu. Nah, ya. Senengnya ya. Itu nggak dihitung, dosa perbuatan nggak dihitung. Yang dihitung cuma dosa waris. Jadi Anda yang nggak percaya dosa waris, cilaka kamu ya. Cilaka 13 kuadrat tak kasih tahu ya. Pada era Adam sampai Musa, baca Roma 5 ayat 13. Dosa perbuatan tidak diperhitungkan, yang diperhitungkan cuma dosa waris ya. Ya, itu penghuni alam maut pertama adalah diperkirakan Kain ya. Penghuni Firdaus pertama kali siapa? Habel ya.
Jadi Habel itu masuk Firdaus transit sementara. Firdaus itu memakai timeyon Allah, alam maut memakai timeyon bumi. Di Firdaus 1 hari, di alam maut 1000 tahun. Makanya orang kaya di dalam Lukas 16 ayat 23 kepanasan tuh. Puji Tuhan, saya pernah diizinkan lihat alam maut. Saya berani berkata begini, di seluruh dunia, enggak cuma di Indonesia, tidak ada yang bisa menceritakan alam maut sedetail HTD. Aku very detail, lu ngerti lu, apa itu jurang maut, lorongnya, aku pernah lihat. Dan mohon maaf ya, di sana itu pendeta-pendeta besar itu ada di sana semua. Enggak cuma pendeta lu, dari luar Kristen juga lu. Tapi kalau dari luar Kristen jangan disebut, ngamuk ntar ya. Orang-orang yang Anda anggap alim gitu, Anda anggap wah ini surgawi ini, tokoh agama masuk surga pasti, tak kasih tahu Pak, di alam maut. Saya tidak nyebut nama. Waktu itu saya sekali doang nyebut nama. Heboh seluruh Indonesia. Ya, siapa Pak yang disebut dulu yang jual minyak urapan itu? Ternyata pendeta besar bolak-balik surga yang jual minyak urapan ada di mana Pak ATD? Alam maut. Aku ngeliat kok. Itu yang dari ngaku-ngaku Kristen tuh. Oke, clear? Ada alam maut, ada Firdaus. Ini tempat transit. Di Firdaus berlaku 12 hari doang. Dari Adam sampai nanti kiamat itu 12 hari. Ya. Di Firdaus. Di bumi 12.000 tahun. Jadi itu Kain itu udah tersiksa. Sekarang ini baru tahun 2023 berarti tambah 6.000. Sekarang hari ke-8. Ya. Sekarang ini di Firdaus itu Adam Habel itu baru 8 hari di Firdaus. Tapi yang Kain ya sudah 8.000 tahun. Di alam maut kesiksa, bayangin. Coba baca Lukas 16 tuh ayat 23 tuh. Panas Pak. Ya. Jadi lamanya di Firdaus atau alam maut itu berapa hari? 12 hari timeyon Allah di Firdaus, 12.000 tahun timeyon bumi sampai kiamat nanti. Oke, Pak HTD, menentukan Firdaus sama alam maut wewenangnya siapa? Baca Pengkhotbah 12 ayat 7. Jika orang mati itu roh kembali kepada yang mengaruniakan. Siapa ya Pak yang mengaruniakan roh manusia? Baik kamu percaya Yesus atau tidak, kamu tukang hujat Yesus. Tiap dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi, yang kamu pikirin hujat Yesus. Nggak peduli kamu penghujat, nggak peduli kamu penyembah segitiga, nggak peduli kamu Tritunggal. Yang memberi roh kamu pada saat umur 8 minggu janin siapa? Yesus Pak. Ada di bilangan saya agak lupa ya. Bilangan 27 ayat 16 kalau tidak salah ya. Yesus, Yahweh, Tuhan adalah Allah dari roh segala makhluk. Jadi rohmu, wahai kalian, para mukalaf kek, pendeta kaleng-kaleng kek, romo kaleng-kaleng kek, yang memberi rohmu pada saat kamu janin 8 minggu adalah Yesus. Ya, nanti waktu mati kamu kembali ke wewenang Yesus. Rohmu mau ditaruh di mana? Yang nggak percaya Yesus ya sorry. Meskipun kamu itu hebat ya toh. 20 jam dari 24 jam kamu berada di tempat ibadah. Ya toh. Itu saya itu dulu ya. Saya itu sambil kerja ya mempersiapkan ibadah, mempersiapkan untuk ibadah kaum pria misalnya. Sambil kerja itu dulu saya ya. Boleh dibilang 20 jam dari 24 jam saya bahkan tidur itu masih mikirin gitu. Tapi yang saya sembah segitiga jemuran. Andaikan aku nggak tobat, selamat nggak selamat. Meskipun aku alim, ya, meskipun kamu nungging tiap hari, gitu, di gereja melulu, gitu, ya Bapak,
Penyembah Bapa kagak ada yang ke Firdaus. Catat baik-baik, penyembah Bapa Tritunggal segitiga jemuran tidak pernah ada bisa masuk ke Firdaus. Pasti masuk alam maut. Nggak peduli kamu pendeta besar. Besar apanya Pak? Ya besar nipunya, besar bohongnya. Ya, ya seperti itu ya. Jadi masuk Firdaus atau alam maut yang menentukan siapa? Yesus. Nggak peduli kamu agama apapun. Nanti baru kamu tahu, Pak Pendeta HTD ternyata benar. Rohku itu yang menentukan Yesus nanti. Anda nyembah Bapa, kalau Anda penyembah Bapa, kamu pikir masuk Firdaus, kamu kena prank, tak kasih tahu. Tidak pernah ada penyembah Bapa masuk Firdaus, nggak pernah ada. Ya, sepanjang ada manusia nggak pernah ada. Penyembah Yesus, ya, dulu sebagai Yahweh, dulu zaman perjanjian lama sebagai Yahweh. Yahweh udah dibentuk jadi manusia, sekarang kamu jangan nyembah Yahweh, kamu menghina namanya, sembah Yesus. 1 Petrus 4 ayat 16, orang Kristen itu penyembah Yesus. Itu 1 Petrus 4 ayat 16. Jadi clear Pak, pada waktu nanti kita mati, baru Anda berkata, ternyata pendeta HTD benar. Menentukan ke Firdaus atau alam maut itu tergantung iman kita pada siapa? Pada Yesus. Jelas. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Pada Bapa laku enggak Pak? Enggak laku. Pada Tritunggal laku? Enggak laku. Pada segitiga jemuran laku enggak Pak? Enggak laku. Ya. Ya, pada saat kamu mati nanti baru ngerti gitu loh. Ya, makanya tobat dari sekarang ya. Ya, tegar tengkuk gitu. Dikasih tahu Allah itu satu, namanya Yesus, tegar tengkuk. Nanti waktu mati baru kamu tahu. Ternyata yang memberi roh, yang mengaruniakan itu Yesus. Ya. Tubuh atau tubuh kembali tanah kembali ke tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Ya, di Firdaus itu berlaku Time Allah. Cuman 12 hari. Ya lihat-lihatlah, lihat pohon kehidupan, kan di situ ada sungai air kehidupan juga, ya. Santai-santai ya. Di Firdaus masih saling kenal ya. Ya, di Firdaus di alam maut juga masih saling kenal. Makanya orang kaya itu ngomong ya, Lazarus, Abraham, lu orang kaya kok bisa kenal Abraham padahal beda waktunya ribuan tahun ya. Di Firdaus itu kita bisa kenal. Oh, ini namanya Nabi, kok Nabi? Siapa namanya Adam? Ini namanya Habil, gitu. Yang ini namanya Nuh, yang ini namanya Musa, gitu ya. Ini Musa Ibrani, bukan Musa yang dari Arab, bukan Nuh yang dari Arab, bukan Ibrahim dari Arab, ya. Lazarus ada di pangkuan Abraham. Ini Abraham Ibrahim dari Yahudi, ya, orang Ibrani, gitu. Ibrahim itu orang Ibrani apa Arab tuh? Lambok kamu baca Kejadian 14 ayat 13. Ibrahim itu orang Ibrani Pak, bukan orang Arab, bukan. Jadi bukan yang makamnya dia. Ibrahim itu dimakamkan di Makpela ya, ya. Kejadian 25 ayat 9. Ismail dimakamkan di mana? Baca ayat 17. Ismail dimakamkan bersama dengan leluhurnya. Jadi Ismail itu dimakamkan di Makpela, Ibrahim juga. Lah yang di Arab siapa Pak? Lah ya Ibrahim Arab, Ismail Arab, kan gampang. Sesimpel itu Pak. Ya memang sesimpel itu karena ada ayat Alkitabnya, kamu baca. Ya. Ya. Jadi di Firdaus nanti ada ketemu Ibrahim tuh, Lazarus ketemu sama Ibrahim. Pak, Lazarus yang di Lukas 16 itu Lazarus yang di Yohanes pasal 11 nggak sama. Kan yang di sana orang kaya Pak. Kenapa yang di sini itu kan perumpamaannya Yesus. Kan Lazarus itu mau dibunuh toh. Dikejar-kejar mau dibunuh gara-gara 4 hari mati bisa dibangkitkan sama Yesus. Ya. Orang Yahudi pengen bunuh Lazarus. Wah, bahaya nih kalau Lazarus sampai cerita. Ya. Oke, clear. Jadi Firdaus dan alam maut adalah tempat transit sementara. Pahami itu, di Firdaus berlaku time Allah. 1 hari di time Allah, 1000 tahun di time bumi. 2 Petrus 3 nyampe nggak ya? 2 Petrus
3 ayat 8 kalau tidak salah ya. Satu hari Allah 1000 tahun di bumi. Ya kalau salah-salah ayat dikit ya harap dimengerti lah. Aku ini udah umur 60 tahun soalnya ya. Gini-gini udah umur 60 tahun ya. Jadi sekarang clear ya, yang ada di alam maut semua yang tidak percaya Yesus. Berarti Musa itu percaya Yesus. Lah iya, kamu baca Ibrani 11 ayat 26 ya. Penghinaan karena Kristus lebih besar daripada seluruh harta Mesir. Oh, bagi Musa itu kayak gitu. Berarti Musa itu nyembah Yesus, cuman dulu masih memakai nama Yahweh, nama sebutan. Berarti Yesus itu sejak dari Adam, Pak. Enggak cuma dari Adam, sebelumnya. Ya, kamu baca Roma 16 ayat 25, 26, 27. Pendeta lain enggak ada yang paham gitu. Lah pendeta sekolahnya apa? Teologi, Pak. Nah, berapa tahun? 9 tahun. Romo kaleng-kaleng sekolahnya apa? Berapa tahun? 12 tahun. Nggak ngerti Pak, itu Roma 16 ayat 25, 26, 27. Baca mah bisa, tapi nggak ngerti. Lah kamu kan kena 2 Korintus 3 ayat 14, pikiran tumpul. Para mukalaf sama. Kuar-kuar doang. Mukalaf membahas Alkitab, nggak pernah ada yang bisa. Kena ranjo 2 Korintus 3, 14. Semua tumpul pikirannya. Ya mukalaf kok bahas Alkitab. Tumpul. Tapi kan bisa ngotot Pak ya, ngotot di luar sana sama HTD tak kick balik, langsung jungkir balik itu. 1 menit ya, kalau HTD itu 1 menit aja, nggak usah lama-lama ya. Clear? Jadi Firdaus itu tempat transit bagi orang yang percaya Yesus. Semua pahala nanti dihitung, ditukar dengan mahkota. Matius 16 ayat 27. Ya. Jadi orang yang percaya Yesus diperlengkapi dengan perbuatan baik. 2 Timotius 3 ayat 17. Ini perbuatan baik yang kelak dihitung itu perbuatan baik yang settingan Allah. Anda yang tidak percaya Yesus, meskipun kamu bungkus pakai perbuatan baik gitu. Tadi yang saya bilang 20 jam dari 24 jam kamu ada di tempat ibadah. Kerjaanmu bersedekah kerjaanmu, berbuat baik kerjaanmu. Tapi perbuatan baikmu ini tidak bisa membawa kamu ke Firdaus, tempat transit yang nanti ke surga. Pahalamu yang segede gunung itu nggak akan dihitung nanti. Jadi perbuatan baik ini harus perbuatan settingan Allah. Iman dulu, baru perbuatan. Ya, tidak mungkin orang yang beriman nggak ada perbuatan, kan settingannya Allah. Baca 2 Timotius 3 ayat 17. Semua yang menjadi milik Allah akan diperlengkapi setiap perbuatan baik. Jadi milik Allah dulu. Ya, nggak ada gunanya kamu gendong-gendong pahala segede gunung. Nggak ada gunanya kalau kamu transitnya ke alam maut. Tokoh-tokoh yang mayoritas berpikir dia alim banget, dia tokoh agama. Dia ini pasti dia masuk surga ini. Pertanyaannya, percaya Yesus enggak? Enggak Pak, Alkitab sangat clear. Yang tidak percaya Yesus, mau Anda itu jadi orang sebaik apapun, sorry. Untuk urusan Firdaus nanti ke surga itu urusannya iman. Pahalanya Pak, pahalanya nanti diganti dengan mahkota. Very clear kalau Kristen itu. Jadi percuma dong Pak gendong-gendong pahala segede gunung, tapi masuknya alam maut. Nanti pengaruh nggak Pak waktu penghakiman? Nggak ngaruh apa-apa. Kalau anda baca soal penghakiman terakhir, saya pernah dikuasai roh melihat penghakiman terakhir. Ngeri saudara. Ya nanti tokoh-tokoh yang Anda anggap besar itu. Tapi aku nggak mau ngomong ya. Saya biasanya ngomongnya di tokoh-tokoh kekristenan saja. Ya, ikan besar itu ada di mana Pak? Di Roma itu kan ada tokoh ya. Tokoh agama Roma itu ikan besar. Ada di mana Pak? Alam maut. Nggak diberi kagak. Gitu. Ya. Pak, di Roma itu kan ada tokoh agama ikan besar itu Pak. Betul. Firdaus atau alam maut? Alam maut. Kok alam maut Pak? Kan dia nggak percaya Yesus. Yang dipercaya Allah Tritunggal. Gitu.
Ya nggak percaya Yesus ya nggak bisa. Pak Pendeta kepala sinode, kan pendeta senior, pendeta yang gede Pak, gede apanya? Gede nipunya paling, gede bohongnya. Ya. Pendeta yang gede Pak, itu alam maut apa Petrus alam maut? Lah dia penyembah segitiga, segitiga kok dijemah? Segitiga itu dijemur bukan disembah. Pendeta TD ini. Anda pasti merah kuping betul. Tapi ini ayat Alkitab semua, Anda tidak bisa bantah. Jadi dulu Habel itu percaya Yesus Pak betul. Makanya Yesus berkata Musa telah menulis tentang aku. Sebelum Ibrahim jadi, aku telah ada. Yesus berkata aku Alfa Omega dari awal sampai akhir. Ya. Jadi Allah waktu zaman sebelum Adam. Sebelum Adam itu kan ada Pak, masa kekekalan ada. Penciptaan surga iya, penciptaan bumi belum berbentuk betul, penciptaan samudra raya betul. Itu dulu Allahnya siapa? Yesus. Tapi kok orang nggak tahu Pak, didiamkan berabad-abad. Makanya bacalah Roma 16 ayat 25. Didiamkan berabad-abad lamanya. Time yon Allah. Berabad-abad lamanya time yon Allah itu kalau kita hitung time yon bumi 36,5 miliar tahun sebelum Masehi. Kok Pak Pendeta Dede bisa ngitung? Dulu matematikaku 10 di ijazahku itu, matematika saya 10 loh. Agama juga 10. Agama 10. Yang 10 itu saya 2. Agama sama matematika. Makanya dulu saya diledek. Hen, kamu itu sebenarnya calon nabi katanya. Katanya, agamamu 10, agama apa Pak? Agama lama saya. Ya, agama lama saya tuh paham kok, sangat paham. Ya, sangat paham ya itu ya. Cuman saya tidak pintar bahasa Arab dan memang ya tidak minta hikmat supaya pintar bahasa Arab, tidak juga ya. Sudahlah ya. Tadi sampai mana ya? Firdaus sama alam maut ya. Clear? Jadi menentukan firdaus atau alam maut siapa yang menentukan? Yesus. Ya, ada atau tidak ada dalam kitab kehidupan. Ya, nggak peduli kamu perbuatamu apa, tokoh agama nggak peduli. Ya, roh kembali kepada yang mengaruniakannya. Baru tahu Pak. Jadi misalnya kita agamanya bukan Kristen Pak. Apakah nanti yang menentukan Yesus betul? Betul. Ya. HTD ngomong nih dari sekarang ya. Jadi ketika kamu mati baru, wah Pak HTD ternyata bener. Tak pikir aku ini jurusannya Firdaus, tak pikir. Aku kan tiap hari kan, aku kan ahli mukalab tukang debat. Dari pagi sampai pagi kerjaanku bela agama, jelek-jelekin Kristen. Mestinya aku masuk Firdaus. Dilihat sama Yesus, kamu tidak ada namanya. Ya mohon maaf, alam maut. Anda baca Lukas 16 ya, mengerikan di alam maut. Itu aja sudah mengerikan tuh. Panas, tolong dong, minta air tuh. Ya. Ngeri saudara ya. Ya, Babel besar harus ada, walaupun saya memberitakan begini yang tegar tengkuk banyak. Ya. Enggak Pak, pokoknya aku kontrak mati tetap Allah itu Tritunggal, tetap Allah itu segitiga. Ya silakan, Anda kontrak mati, betul mati beneran. Alam maut kamu. Ya. Kalau mau selamat nggak ada pilihan lain ya. Percaya Yesus, nggak ada pilihan lain. Ya, dan tidak pernah berubah dari sejak Adam, ya loh. Sejak adanya manusia pertama, selamat itu harus percaya Yesus. Dulu Yesus sebagai Yahweh, ya, nama sebutan. Ya. Ya, sekarang ya percaya Yesus, nggak usah dipelintir-pelintir pakai Bapa segala. Nggak pernah ada. Satu detik pun itu Bapa itu nggak pernah jadi Allah. Ya. Nggak pernah. Bapa adalah kiasan Yesus Allah. Yang jadi Allah itu Yesus, bukan Bapa. Makanya yang bergelar Alfa Omega itu Yesus, bukan Bapa. Ya. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita mendapati kenyataan, lu kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, toh kita bisa hidup bersama-sama. Ayo saling menghargai, saling menghormati, jangan hujat, jangan caci maki, sebab menghujat mencaci maki itu dosa.
Sa. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus Isa Al-Masih, Allah yang Esa dan Tuhan, Allahu Ahad Warabani, Allah yang Maha Besar, Allahu Akbar, yaitu Isa Al-Masih. Itu Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.